sebuah sekolah menengah, pelajaran biologi sedang berlangsung. Mr. Freddy, guru biologi yang energik, sedang menjelaskan tentang mikroorganisme. Tetapi para siswa terlihat bosan. Rachel, siswa paling malas di kelas, menguap sambil menatap jendela. Elkrin, teman sebangkunya, sibuk mencoret-coret buku catatan. Tahukah kalian bahwa tanpa mikroorganisme, hidup di bumi tidak mungkin ada? Mereka adalah pahlawan tak terlihat yang menjaga keseimbangan ekosistem. Pahlawan tak terlihat, kenapa kita harus peduli sama sesuatu yang tidak bisa kita lihat? Iya, kayaknya nggak penting amat deh. Toh kita juga nggak pernah lihat mikroorganisme di kehidupan sehari-hari. Mr. Freddy mendengar mereka dan menghela nafas. Dengan senyum penuh misteri, ia berkata, Kalian ingin tahu betapa pentingnya mikroorganisme? Baiklah, kita akan melakukan eksperimen yang berbeda hari ini. Mr. Freddy membagikan mikroskop serta petri dish yang berisi koloni mikroorganisme. Anak-anak mulai memasang mikroskop mereka dengan enggan. Rachel, yang biasanya mengabaikan tugas, merasa sedikit tertarik karena eksperimen yang berbeda dari sebelumnya. Sekarang, lihatlah dengan saksama. Kalian akan melihat dunia yang tidak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Saat Rachel mengintip ke dalam mikroskop, matanya melebar. Hah? Apa ini? Mereka bergerak? Elkrin melirik ke mikroskopnya. Ya ampun, ini benar-benar hidup. Jadi ini yang ada di mana-mana. Mr. Freddy tersenyum lebar. Mereka hidup di mana saja, mulai dari tanah, air, bahkan di dalam tubuh kita. Ada yang baik dan ada yang jahat, tapi tanpa mereka kita tak akan bisa hidup. Nah, misalnya mikroorganisme yang ada di tubuh kalian, mereka membantu mencerna makanan setiap harinya. Jadi kalau nggak ada mereka, aku nggak bisa makan mie ayam lagi. Betul sekali, tapi bukan cuma itu. Mikroorganisme seperti bakteri baik yang membantu kita menghasilkan vitamin, membersihkan lingkungan, dan bahkan menyelamatkan hidup kita dengan cara yang tak terduga. Di tengah pelajaran, tiba-tiba terdengar pengumuman dari Pak Didil, petugas kantin. Perhatian! Kantin ditutup sementara karena ada kasus makanan basi. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Para siswa langsung protes. Apa? Aku lapar. Ini parah banget sih, kenapa kantin bisa tutup? Ada yang salah? Mr. Freddy melihat kesempatan untuk menghubungkan pelajaran mikroorganisme dengan masalah ini. Nah, anak-anak, ini kesempatan bagus untuk melihat betapa pentingnya mikroorganisme. Makanan basi disebabkan oleh bakteri jahat karena penanganan makanannya yang buruk. Jadi kalau kantin nggak bisa jaga kebersihan, bakteri bisa membuat makanan kita busuk. Tepat sekali, itulah salah satu peran mikroorganisme. Mereka bisa membantu tapi bisa merugikan jika kita tidak berhati-hati. Aku nggak nyangka mikroorganisme ternyata benar-benar penting. Keesokan harinya, siswa-siswa yang terkejut dengan penemuan mereka mulai aktif mengadakan kampanye kebersihan di sekolah. Dipimpin oleh Rachel dan Elkrin, mereka membentuk kelompok Micro Warriors yang bertujuan untuk mengedukasi teman-teman mereka tentang pentingnya menjaga lingkungan agar mikroorganisme jahat tidak berkembang. Dulu aku pikir mikroorganisme itu nggak penting, tapi sekarang aku tahu mereka ada di mana-mana dan ayo kita terus mendominasikan yang baik. Ayo kita jaga lingkungan dan kebersihan kita. Rachel dan Elkrin berkeliling sekolah untuk memberikan pengetahuan dan ajakan tentang mikroorganisme. Rachel menghampiri Rafael yang sedang bersantai. Hai Rafael, lagi ngapain nih? Oh, aku lagi nyantai doang. Emang kenapa ya, Risa? Aku ada tugas nih untuk menyebarkan informasi tentang mikroorganisme. Sebelumnya, kamu tahu nggak
mikroorganisme itu ternyata ada di mana-mana, bahkan di dalam tubuh kita. Waduh, masa sih aku kira-kira mikroorganisme itu yang bikin kita sakit doang? Ya, emang ada mikroorganisme yang bikin penyakit. Namun, banyak juga loh mikroorganisme yang bermanfaat bagi tubuh kita. Contohnya di dalam usus kita. Di dalam usus kita terdapat mikroorganisme yang membantu untuk mencerna makanan kita. Oh, jadi mikroorganisme itu yang kayak pedang bermata dua ya? Ya, bisa dibilang begitu sih. Ya, sebaiknya kita untuk menjaga lingkungan agar mikroorganisme yang jahat tidak berkembang biak. Hai Fadil, lagi baca apa nih? Aku lagi baca tentang lingkungan. Kamu tahu nggak sih, pencemaran lingkungan itu disebabkan oleh aktivitas manusia. Iya, aku setuju. Salah satunya adalah pencemaran. Nah, kalau kamu tahu, mikroorganisme juga punya peran penting dalam menjaga lingkungan loh. Benarkah? Bagaimana caranya? Beberapa jenis mikroorganisme bisa menguraikan sampah organik menjadi pupuk. Jadi, mereka membantu mengurangi timbunan sampah dan menjaga kesuburan tanah. Wah, menarik sekali. Aku baru tahu bahwa mikroorganisme itu tidak selalu jahat. Betul sekali, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari mikroorganisme jika kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Mikroorganisme adalah organisme yang sangat kecil, sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Mereka disebut bakteri, virus, jamur, dan protista. Mikroorganisme ini ada di mana-mana, mulai dari tanah, air, hingga di dalam tubuh kita. Meski ukurannya kecil, dampaknya sangat besar. Mikroorganisme memiliki banyak peran penting. Beberapa di antaranya adalah 1. Pencernaan. Di usus kita terdapat bakteri yang membantu mencerna makanan dan memproduksi vitamin. 2. Lingkungan. Mikroorganisme membantu menguraikan bahan organik, menjaga keseimbangan ekosistem, dan menghilangkan polutan. 3. Industri. Mereka digunakan dalam memproduksi makanan, seperti yogurt dan tempe, serta dalam pembuatan obat-obatan dan bioteknologi. 4. Penyakit. Namun, tidak semua mikroorganisme itu baik. Beberapa jenis bakteri dan virus dapat menyebabkan penyakit jika kita tidak menjaga kebersihan. Kesimpulannya, mikroorganisme adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Mereka berperan penting dalam kesehatan, lingkungan, dan industri. Dengan memahami peran mereka, kita bisa lebih menghargai dan menjaga kebersihan agar mikroorganisme baik dapat mendominasi. Mari jaga kebersihan dan kesehatan kita.